bahwa Cindy ini memberikan benda kecil kepada Mbok Jum pada saat itu. Ada seseorang yang ingin menghancurkan rumah tangga ibunya Ani dan ingin merebut ayah Ani. Dan akhirnya Helen ini bilang sama Ani dan ibunya bahwa makhluk yang selama ini ia usir adalah makhluk yang sengaja dikirimkan oleh seseorang. Wak Jamal ini mengatakan bahwa sakit yang diderita oleh Ani dan ibunya itu adalah santet yang dikirimkan oleh seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Jadi di sini kita sebut saja namanya Mbak Ani. Dan kebetulan Mbak Ani sendiri yang mengalami kejadian ini. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2010 dan terjadi di Semarang. Nah, Mbak Ani ini merupakan anak satu-satunya. Ayah Ani ini bernama Pak Lukman dan Ibu Ani bernama Bu Restu. Nah, jadi Ani ini tinggal di komplek yang lumayan elit ya di kotanya. Jadi ayahnya Ani ini Pak Lukman bekerja di salah satu perusahaan dan sebagai manajer di situ. Sedangkan ibunya Bu Restu ini adalah seorang pengacara. Pada tahun 2010, Ani ini berusia kurang lebih 15 tahun dan Ani bersekolah di salah satu sekolah unggulan yang berada di kotanya. Nah, di rumahnya ya, Ani ini memiliki 2 orang asisten rumah tangga. Yang pertama bernama Mbok Jum, yang kedua bernama Mbak Sari. Mbok Jum ini berusia kurang lebih 4-50 tahun lah ya umurnya. Sedangkan Mbak Sari ini berusia kurang lebih 20 tahun. Mbok Jum dan Mbak Sari ini, mereka ini masih ada hubungan saudara. Rumahnya Ani ini terbilang cukup besar. Di bagian depan rumahnya dan di bagian belakang rumahnya ini ada semacam taman. Nah, terutama nih teman-teman di bagian taman belakangnya. Jadi di belakang rumah Ani ini dibangun kayak gazebo gitu ya. Disitulah tempat Ani sama kedua orang tuanya ini biasanya kalau sore itu santai sambil minum teh atau kopi. Ani ini tumbuh di keluarga yang bisa dibilang sangat sempurna. Walaupun kedua orang tuanya Ani ini sangat sibuk karena memang ayah dan ibunya ini memiliki jabatan yang sangat penting di perusahaan mereka. Nah, jadi ayah dan ibunya ini meluangkan waktu di hari weekend untuk anak semata wayangnya ini. Walaupun ya kalau misal weekend itu kadang ada staf kantor dari ayahnya ini datang ke rumah untuk membicarakan pekerjaan dari kantor. Dari banyaknya staf yang datang ke rumah Ani, ada satu staf yang paling sering datang ke rumahnya Ani. Jadi di sini kita sebut saja namanya Cindy. Jadi Cindy ini berusia kurang lebih 30 tahun. Nah, Cindy ini adalah salah satu staf dari perusahaan ayahnya Ani. Dalam 1 bulan, Cindy ini berkunjung ke rumahnya Ani kurang lebih 2-3 kali di hari weekend.
Nah, Ani ini sampai hafal betul jam kedatangannya dari Cindy karena saking seringnya Cindy ini datang ke rumahnya Ani. Jadi singkat cerita, pada suatu hari Ani ini melihat ada yang aneh dari Cindy. Karena biasanya Cindy ini kalau datang ke rumahnya Ani itu selalu di hari Minggu dan jam 3 sore. Pada hari itu Cindy datang di hari Sabtu jam 4 sore. Jadi pada saat itu Ani ini sedang berkumpul bersama ayah dan ibunya di ruang tengah. Tiba-tiba saja Cindy ini datang gitu ya. Dan melihat Cindy datang, ayahnya Ani ini langsung mengajak Cindy ini ke gazebo belakang rumahnya. Bukan hanya jam kedatangannya yang berubah, di sini Ani melihat sikap dari Cindy ini juga berubah pada saat itu. Dan biasanya Cindy ini kalau membicarakan masalah pekerjaan sama ayahnya Ani ini gitu ya, ya paling lama itu cuma 1 sampai 2 jam lah. Nah, pada hari itu Cindy ini membahas masalah pekerjaan sama ayahnya ini cukup lama. Bahkan sampai malam hari pun pada saat sudah waktunya makan malam. Dan akhirnya pada malam hari itu Cindy ini diajak oleh ayahnya Ani untuk makan malam bersama. Nah, jadi setelah selesai makan malam, Cindy dan ayahnya melanjutkan untuk kembali membahas masalah pekerjaannya. Dan akhirnya pada malam hari itu Cindy ini pulang jam 9 malam. Selama 5 jam Cindy ini berada di rumah Ani. Dan selama itu juga Ani ini selalu memperhatikan gerak-gerik dari Cindy. Sampai pada saat si Cindy ini pulang gitu ya. Jadi pada saat itu Cindy keluar rumah diantar oleh salah satu asisten rumah tangganya, Mbok Jum. Nah, jadi di depan rumahnya si Ani ini memperhatikan bahwa Cindy ini memberikan benda kecil kepada Mbok Jum pada saat itu. Dan pada saat Cindy ini memberikan benda kecil itu, Mbok Jum langsung menaruhnya di dalam kantong dan Mbok Jum langsung masuk ke dalam rumah. Jadi setelah keesokan harinya, kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Jadi ayah dan ibunya Ani ini sedang berada di rumah. Pada saat makan siang, Ani dan keluarganya ini makan masakan yang dimasak oleh asisten rumah tangganya. Seperti biasa, Ani makan dan kedua orang tuanya makan gitu ya, nggak ada yang aneh. Setelah selesai makan, kurang lebih 2 atau 3 jam, Ani merasa seluruh badannya ini panas. Dan pada saat dia merasa panas, di seluruh tubuhnya muncul benjolan-benjolan kecil. Jadi kejadiannya itu sangat cepat dan benar-benar aneh. Dari yang seluruh badannya Ani ini tidak ada apa-apa gitu ya, dalam waktu yang sangat cepat tubuhnya Ani ini ditumbuhi dengan benjolan-benjolan kecil. Dan kurang lebih 1 jam seluruh tubuhnya Ani ini yang tadinya benjolannya itu kecil semakin menjadi besar dan berwarna merah. Melihat kejadian tersebut, ayah dan ibunya Ani ini merasa panik. Akhirnya Ani dibawa ke rumah sakit oleh ibu dan ayah. Jadi pada saat sampai di rumah sakit, akhirnya dokter melihatlah kondisi dari Ani. Terus dokter bilang sama ayahnya, kondisi Ani ini cukup serius dan dokter menyarankan untuk rawat inap. Dan dokter juga mendiagnosa benjolan-benjolan kecil yang tumbuh di tubuhnya Ani ini dikarenakan alergi makanan. Dan pada saat ditanya oleh dokter, Ani pada saat itu mengaku hanya makan siang dengan capcay dan olahan daging. Dikarenakan harus rawat inap, akhirnya orang tuanya Ani ini memilih kamar VIP agar Ani bisa istirahat gitu dengan tenang, dan orang yang menjaganya juga bisa beristirahat. Dan pada saat hari pertama Ani ini dirawat inap, yang menemani Ani pada saat itu hanya Bu Restu, ibu dari Ani. Sedangkan ayahnya Ani tidak menemani Ani dikarenakan ada pekerjaan kantor yang katanya nggak bisa ditinggal. Dan pada malam harinya, sekitar jam 10 malam, Ani ini sedang tertidur dan Ani bermimpi. Mimpi yang membuat Ani ini sangat sakit hati. Jadi di dalam tidurnya Ani melihat ayahnya Ani dan Cindy, staf dari ayahnya ini, melakukan perjalanan dinas hanya berdua saja. Dan setelah melakukan perjalanan dinas, di dalam mimpinya si Ani ini gitu ya, jadi ayahnya ini sudah memesan kamar hotel 2.
Nah, namun di dalam mimpinya juga Ani mengatakan bahwa Cindy ini malah memilih untuk tidur sekamar dengan ayahnya. Jadi dikarenakan mimpinya ini Ani sangat sedih dan akhirnya Ani ini menangis. Nah, karena mendengar tangisan dari Ani, akhirnya ibunya Ani ini terbangun gitu ya, melihat anaknya sedang menangis namun matanya ini terpejam. Akhirnya ibunya Ani ini berusaha untuk membangunkan Ani dengan cara mengelus-ngelus gitu kepalanya supaya Ani ini lebih tenang gitu kan, dan akhirnya Ani pun terbangun. Pada saat terbangun, ibunya Ani berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini Ani hanya bilang bahwa mimpinya itu hanya mimpi biasa aja, nggak ada apa-apa. Akhirnya ibu Ani mengambil segelas air putih, Ani minum air putih itu dan Ani memutuskan untuk melanjutkan tidurnya. Dan akhirnya Ani pun kembali tertidur pulas. Nah, jadi pada saat Ani ini kembali tertidur, di dalam mimpinya Ani ini kembali bermimpi yang sama. Namun di dalam mimpinya itu seperti melanjutkan kembali mimpi Ani yang sebelumnya. Di sini Ani tersadar dikarenakan melihat baju yang dipakai oleh ayahnya di dalam mimpi sama persis dengan baju yang dipakai oleh ayahnya pada saat ayahnya Ani ini mengantar Ani ke rumah sakit. Dan pada saat itu juga Ani ini langsung terbangun. Nah, pada saat Ani ini terbangun, Ani melihat ke arah ibunya. Pada saat itu Ani melihat ibunya sedang tertidur sangat pulas. Di sini Ani nggak tega untuk membangunkan ibunya karena melihat ibunya seperti kelelahan gitu ya. Dan Ani berusaha untuk kembali tertidur, namun pada malam hari itu Ani ini nggak bisa melanjutkan tidurnya karena kan gelisah. Jadi dikarenakan Ani ini nggak bisa tidur, akhirnya Ani memutuskan untuk memainkan ponselnya. Nah, jadi pada saat jam 3 subuh gitu ya, Ani ini dikagetkan dengan kedatangan sosok kakek-kakek tua dengan menggunakan baju yang berwarna putih dan celana yang berwarna hitam. Sosok kakek tua tersebut datang dan menghampiri Ani. Jadi pada saat itu Ani ini melihat kakek tersebut mengeluarkan sebuah kayu dan kayu tersebut ditusukkan ke kakinya Ani. Sontak Ani pada saat itu kaget dan langsung berteriak memanggil ibunya. Nah, jadi setelah mendengar teriakan Ani, ibunya juga kaget panik. Setelah melihat ibunya Ani ini terbangun, sosok kakek tua tersebut langsung menghilang. Jadi pada saat itu juga Ani ini langsung menyuruh ibunya untuk mengejar sosok kakek tua tersebut. Dan akhirnya ibu Ani ini langsung bergegas keluar kamar gitu ya. Pada saat di luar kamar, ibu Ani ini tidak melihat siapapun yang berada di luar kamar tersebut. Jadi setelah ibu Ani ini kembali gitu ya dari luar kamar, pada saat itu Ani langsung menceritakan apa yang baru saja dilakukan oleh kakek tua itu kepada Ani. Dan Ani juga meminta untuk ibunya melihat kaki yang tadi ditusuk oleh kakek tua tersebut. Dan anehnya kaki Ani yang terlihat baik-baik saja sebelumnya, kini seperti bisul yang mau pecah. Dan pada saat itu juga Ani ini merasakan kakinya ini sangat-sangat sakit. Akhirnya ibu Ani ini memanggil suster penjaga. Dan pada saat itu suster ini memberikan obat penghilang rasa sakit. Setelah keesokan harinya, akhirnya ayah Ani ini datanglah ke rumah sakit. Nah, kebetulan pada saat ayahnya Ani ini datang menjenguk Ani, di dalam ruangan Ani ini sedang ada dokter spesialis penyakit kulit. Nah, di situ dokternya ini bilang tidak bisa langsung mendiagnosa sakit apa yang diderita oleh Ani karena butuh observasi lebih lanjut. Jadi oleh karena itu Ani ini harus kembali. Nah, jadi selama dirawat Ani ini hanya ditemani oleh sang ibu saja. Sementara ayahnya Ani ini selalu saja beralasan ada urusan lah dari kantor. Jadi dia nggak bisa nemenin Ani. Jadi di hari keempat Ani ini dirawat, tiba-tiba saja Bu Restu ini mengalami sakit. Nah, tapi di sini sakitnya aneh.
Karena Bu Restu ini mengalami sakit sesak nafas yang benar-benar sesak sampai dia sangat sulit bernafas. Padahal sebelumnya gak ada riwayat Bu Restu ini mengalami asma akut atau apalah seperti itu. Karena lumayan serius sakit yang diderita oleh Ibu Ani, akhirnya dokter memutuskan untuk rawat inap. Jadi Ibu Ani ditempatkan satu kamar dengan Ani. Anehnya di sini, walaupun anak dan istrinya ini sakit berbarengan dan sakitnya juga lumayan serius gitu ya, ayah Andi ini hanya satu malam saja menemani anak dan istrinya, dikarenakan kembali beralasan pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan. Selama sakit, walaupun ayahnya nggak bisa menemani gitu ya, ada adik dari ibunya Ani yang bernama Helen. Jadi Tante Helen inilah yang mengurus Ani dan ibunya. Melihat sikap ayahnya yang seperti itu, sebagai anak Ani ini sudah mulai curiga sama ayahnya. Tapi melihat kondisi ibunya yang pada saat itu juga sama-sama sedang sakit, Ani ini nggak berani berkata apa-apa, jadi Ani hanya diam saja pada saat itu. Nah, yang menariknya di sini ya teman-teman, tante dari Ani ya yang bernama Helen tadi, ternyata Helen ini sangat sensitif dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah, jadi ada suatu kejadian pada saat Helen ini sedang makan malam. Jadi pada saat Helen sedang makan, tiba-tiba saja Helen ini langsung memejamkan matanya gitu ya, dan bersikap seperti orang yang sedang mengusir sesuatu. Nah, melihat sikap Helen yang seperti itu, Ayu dan ibunya seperti orang yang bertanya-tanya gitu ya, loh kok kenapa nih Tante Helen seperti itu? Jadi pada saat Helen ini membuka matanya kembali, di situ ibunya Ayu ini langsung bertanya apa yang sebenarnya Helen lihat. Setelah dijelaskan oleh Helen, Ani dan ibunya ini paham bahwa yang dimaksud oleh Helen ini adalah makhluk yang gak bisa Ani dan ibunya lihat. Akhirnya setelah kejadian itu, keesokan harinya kembali terjadi hal yang sama sampai ke hari-hari berikutnya. Nah, jadi Helen ini sudah mulai curiga dikarenakan terlalu sering ada makhluk yang ingin masuk dan seperti ingin mengganggu Ani dan ibunya. Dan pada saat itu Helen juga gak yakin gitu ya bahwa makhluk yang ingin masuk ke dalam ruangan Ani dan ibunya ini adalah makhluk penunggu dari rumah sakit. Helen ini sangat yakin bahwa makhluk tersebut seperti ada yang sengaja mengirimkannya untuk mengganggu Ani dan ibunya. Dan akhirnya Helen ini bilang sama Ani dan ibunya bahwa makhluk yang selama ini ia usir adalah makhluk yang sengaja dikirimkan oleh seseorang. Helen mengatakan kepada ibunya Ani untuk memanggil Uwak Jamal. Nah, di sini Uwak Jamal adalah salah satu paranormal yang Helen kenal. Nah, setelah keesokan harinya, akhirnya Uwak Jamal ini datang ke rumah sakit tempat Ani dan ibunya dirawat. Pada saat sampai di rumah sakit tersebut, Uwak Jamal ini langsung masuk ke dalam ruangan. Dan pada saat itu juga Uwak Jamal langsung duduk bersila dan memejamkan matanya. Kurang lebih 5 menit lah Uwak Jamal ini memejamkan matanya. Pada saat Uwak Jamal membuka kembali matanya, tiba-tiba saja Uwak Jamal ini bilang kepada Ibu Ani gitu ya, Helen dan Ani, bahwa sesegera mungkin untuk meninggalkan rumah sakit tersebut. Pada saat itu juga Helen ini langsung bergegas menyelesaikan administrasi rumah sakit. Setelah selesai administrasi rumah sakit, Ani dan ibunya ini langsung dibawa pulang ke rumah. Di dalam perjalanan pulang, tepatnya di dalam mobil Ani dan ibunya ya, Uwak Jamal ini mengatakan bahwa sakit yang diderita oleh Ani dan ibunya itu adalah santet yang dikirimkan oleh seseorang. Setelah sampai di rumah, Uwak Jamal ini langsung meminta baskom yang berisi air dan garam. Jadi Ani ini beristirahat bersama ibunya di kamar ibunya. Nah, Uwak Jamal mulai duduk di lantai. Baskom yang berisi air dicampur garam oleh Uwak Jamal.
Dan pada saat itu Wak Jamal ini kembali memejamkan matanya dan membaca doa-doa. Setelah selesai membaca doa, Wak Jamal ini kembali membuka matanya. Dan Wak Jamal mengambil air tersebut dengan segelas kecil dan diberikan kepada Ani dan ibunya, dan harus meminum air tersebut dengan 3 tegukan. Setelah minum air yang diberikan oleh Wak Jamal, tubuh Ani dan ibunya ini sudah mulai bereaksi. Jadi ibunya ini merasa dadanya ini sangat sesak ya, seperti ada yang mendudukinya. Sedangkan Ani merasa badannya ini sangat-sangat panas, dan benjolan-benjolan yang ada di tubuhnya ini Ani merasa sangat besar dan seperti ingin pecah pada saat itu. Nah, selanjutnya Wak Jamal ini ke belakang rumahnya Ani, dan Wak Jamal langsung duduk dan kembali membaca doa. Setelah selesai membaca doa, air yang berada di dalam baskom tadi langsung disiramkan gitu ya ke area belakang rumahnya Ani. Nah, jadi setelah selesai Wak Jamal ini menyirami bagian belakang rumahnya Ani tadi gitu ya. Tiba-tiba saja Wak Jamal ini langsung mengarah ke gazebo yang berada di halaman belakang rumahnya Ani. Nah, di situ Wak Jamal ini seperti mengorek-ngorek tanah gitu ya. Dan terlihat Wak Jamal ini mengambil sesuatu. Setelah benda tersebut diambil oleh Wak Jamal dari dalam tanah gitu ya, Wak Jamal ini menemukan benda seperti dililit dengan kain putih yang sudah sangat lusuh. Dan setelah dibuka, Wak Jamal menemukan keris kecil yang terbuat dari kuningan dan batu yang berwarna merah. Dan Wak Jamal pun memperlihatkan benda yang ditemukan kepada Ani dan ibunya. Dan Wak Jamal bilang kepada Ani dan ibunya bahwa ada seseorang yang ingin menghancurkan rumah tangga ibunya Ani dan ingin merebut ayah Ani. Jadi setelah mendengar perkataan dari Wak Jamal, pada saat itu Ani dan ibunya ini sangat kaget dan gak percaya. Siapa kira-kira orang yang sangat tega melakukan hal itu kepada dirinya. Dan pada saat itu Wak Jamal ini memutuskan untuk tidak pulang. Jadi Wak Jamal ini ingin bertemu dengan ayah Ani. Nah, singkat cerita, setelah ditunggu beberapa lama gitu ya, akhirnya ayah Ani ini pulang. Nah, jadi melihat ayah Ani ini pulang, Wak Jamal ini langsung merangkul ayah Ani dan langsung membawanya ke gazebo yang berada di belakang rumah Ani. Jadi setelah ngobrol cukup lama, akhirnya Wak Jamal menyuruh ayah Ani ini untuk minum air yang telah dibacakan doa olehnya. Dan pada malam hari itu juga Wak Jamal ini mengatakan bahwa jika semua sudah selesai, perempuan tersebut tidak akan berani lagi datang ke rumah Ani. Dan seketika Ani dan ibunya ini langsung menaruh curiga kepada Cindy, staf ayahnya, dikarenakan Cindy inilah yang paling sering datang ke rumah Ani. Nah, jadi singkat cerita, setelah beberapa bulan kejadian tersebut, kondisi Ani dan ibunya sudah sangat membaik. Nah, pada saat itu Ani dan ibunya juga memperhatikan bahwa Cindy, staf dari ayahnya ini, sudah kurang lebih 1 bulan lah ya, tidak pernah lagi datang ke rumah Ani. Nah, dikarenakan penasaran, akhirnya Ani ini memberanikan diri lah bertanya kepada ayahnya kenapa Cindy ini sudah gak pernah lagi datang ke rumah Ani. Terus ayahnya Ani ini berkata bahwa Cindy sudah 1 bulan lebih berhenti dari kantor dikarenakan sakit. Dan sakitnya juga nggak ada yang tahu sakit apa. Dan setelah mengetahui bahwa Cindy ini sudah keluar dari kantor ayahnya dikarenakan sakit, akhirnya Ani ini menceritakan kepada ibunya. Jadi setelah ibunya Ani ini tahu bahwa Cindy ini sakit, di dalam hati ibunya ini berkata, jangan-jangan Cindy sakit karena perbuatannya sendiri, karena sudah ingin menghancurkan rumah tanggaku. Nah, jadi bukan hanya Cindy yang keluar dari kantor ayahnya, tetapi 2 asisten rumah tangganya Ani juga keluar dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas.
Kurang lebih 2 minggu setelah Ani dan ibunya sembuh, kedua asisten rumah tangga tersebut keluar. Dan Ani berpendapat bahwa kedua asisten rumah tangganya itu mungkin saja ikut ambil peran gitu ya, membantu Cindy menjalankan santet untuk menghancurkan rumah tangga kedua orang tuanya. Jadi mengetahui bahwa ibu dan Ani ini sudah sembuh, akhirnya kedua asisten rumah tangganya ini mungkin merasa bersalah atau mungkin saja kena imbasnya gitu ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Nah teman-teman, cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kisah yang saya dapat dari teman subscriber saya, yaitu Ani. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ani yang sudah membagikan kisah ini kepada saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya sampaikan barusan. Buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman atau kisah misteri yang teman-teman alami, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Dan saya juga mohon maaf apabila cerita dari teman-teman ada yang belum saya ceritakan. Jadi nanti di next video kita akan kembali menceritakan pengalaman misteri yang teman-teman sudah bagikan kepada saya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misterinya kepada teman-teman yang menonton. Jangan lupa di follow juga akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Jadi nanti di sana saya akan mengupdate video-video terbaru saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.